Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, Adesani Sintiani. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai sensor lab yang ada di virtual lab. Nah, di sini tertera 8 materi. Karena di sini berbentuk bahasa Inggris ataupun berbahasa Inggris, maka untuk memudahkan saya menjelaskan mengenai ke-8 materi ini, saya telah menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai Characteristic Temperature Sensor atau RTD, atau bahasa Indonesianya karakteristik sensor suhu. Kita buka, maka akan muncul tampilan seperti ini. Yang pertama ada AIM. AIM adalah tujuan. Sebelum kita mempelajari ini, maka kita harus memahami tujuannya ini apa gitu ya. Yang kedua ada free text untuk mengukur kemampuan kita seberapa jauh ataupun seberapa tahu kita mengenai karakteristik sensor suhu tersebut. Yang ketiga, langsung saja kita bahas ke materinya ya. Karakteristik sensor suhu atau RTD. Yang pertama ada suhu. Suhu adalah salah satu ukuran panas rata-rata atau energi termal dari partikel dalam suatu zat. Karena ini adalah pengukuran rata-rata, ini tidak bergantung pada jumlah partikel dalam suatu benda. Dalam arti itu tidak bergantung pada ukurannya. Misalnya satu cangkir air kecil, air mendidih, sama dengan satu suhu panci berisi air mendidih. Jadi artinya suhu ini tidak bergantung pada jumlah partikel dalam suatu benda, mau itu besar ataupun kecil. Yang kedua ada electrical resistancy atau resistensi listrik. Resistensi listrik adalah hambatan. Rumusnya yaitu R, V, per I. Yang ketiga yaitu ada temperature measurement using RTD atau pengukuran suhu menggunakan RTD. Alat ukur pengukuran suhu terdiri dari sejumlah sensor. Salah satu sensor suhu yang paling linear, stabil, dan dapat diproduksi adalah RTD. Detektor suhu resistensi di RTD, resistensi keluaran berubah dengan suhu RTD adalah pengukuran koefisiensi suhu positif atau hambatan. Nah, dan yang terakhir adalah ada detektor suhu resistensi. Resistensi temperatur detektor atau RTD sesuai dengan namanya merupakan sensor yang digunakan untuk mengukur suhu dengan menghubungkan resistensi dengan suhu. Nah, di sini juga ada bahan RTD yang digunakan. Di sini juga ada kriteria pemilihan materi RTD dan ada spesifikasi kinerja RTD. Kemudian kita kembali. Di sini juga ada prosedur dengan tampilan seperti ini. Kemudian di sini juga ada audio video sebagai bahan pembelajaran kita. Langsung saja saya ke simulasi yang pertama mengenai sensor suhu ini. Nah, ketika kalian ingin memulai simulasinya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah simulasi resistensi temperatur. Nah, di sini ada level statistik karakteristik, di sini juga ada kotak panel, ada material. Nah, untuk materialnya di sini saya memilih platinum. Dan seleksinya saya memilih 200. Kemudian kalian boleh mengisi berapa aja di sini. Saya di sini mau mengisi 150 saja. Dan kemudian kalian bisa langsung klik di get temperature. Maka akan muncul seperti ini, yaitu negatif 51 derajat Celcius. Nih, kita juga bisa lihat seperti ini hasilnya. Ini ya, tertera di sini. Materialnya platinum, resistensinya 200, dan measurement temperaturnya yaitu min 51. Nah, seperti itu. Langsung aja kita ke materi yang kedua, yaitu simulate the performance of a biosensor. Kita klik. Nah, tampilannya sama ya, seperti yang materi yang pertama, ada AIM, ada free text. Untuk itu, lanjut langsung saja ke teorinya. Nah, di sini ada what is a pulse rate? Apa sih denyut nadi itu? Nah, denyut nadi adalah
kecepatan detak jantung manusia. Denyut nadi juga bisa disebut dengan heart rate, yaitu berapa kali detak jantung berdetak setiap menit atau BVM. Menghitung denyut nadi merupakan cara sederhana untuk mengetahui seberapa cepat jantung berdetak. Namun ritme dan kekuatan detak jantung juga bisa diperhatikan, serta apakah pembuluh darah terasa keras atau lunak. Denyut nadi dapat diukur dengan menghitung detak dalam setiap periode waktu tertentu atau setidaknya 15 menit hingga 20 detik. Di sini ada pengukurannya. Di sini juga ada pertimbangan desain ya. Nah, baik, kita langsung saja ke simulatornya. Kita klik. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ini ada tampilan simulatornya biosensor. Di sini ada kalibrasi. Di sini ada signal conditioning at circuit. Nah, di sini ada speed ataupun kecepatan. Nah, di sini kita bisa mengisi berapa aja mengenai kecepatannya. Saya di sini mengisi 0,5, lalu kita klik start rotation-nya. Ya. Nih, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini BVM-nya 30 dan ini. Nih, tampilan seperti ini. Ini juga berjalan ya, teman-teman. Baik, kita lanjut ke materi yang ketiga atau materi yang ketiga, yaitu measurement of level in a tank using capacitive level probe, atau pengukuran level dalam tangki menggunakan probe level tipe kapasitif. Nah, seperti halnya materi yang pertama dan ke-1, tampilannya pun sama. Dan saya lanjut aja ke pembahasan materi. Di sini ada level, pengukuran level ya. Nah, dalam industri cairan seperti air, bahan kimia, dan pelarut digunakan dalam berbagai proses. Sensor level mendeteksi level zat seperti cairan, slurry, material granula, dan bubuk zat yang akan diukur bisa berada di dalam wadah atau bisa di dalam bentuk aslinya. Misalnya sungai atau danau. Di sini juga ada kriteria pemilihan sensor level meliputi ada fase fisik, temperatur, tekanan atau vakum, dan sebagainya. Nah, di sini juga ada pengukuran tingkat kapasitansi ya. Nah, kita tinggal mempelajari dan memahaminya materi yang ada di sini. Terus langsung saja kita lanjut ke simulasinya ya. Nah, untuk simulasinya maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan kapasitans ya. Nah, di sini ada height of tank, itu tingginya. Kita bisa menentukan tingginya berapa aja. Di sini saya akan menuliskan 6500. Nah, di sini juga nih, maka akan muncul seperti ini. Di sini juga saya inner radiusnya saya akan ubah menjadi 1,2. Nah, ini juga saya akan ganti menjadi HCL ya. Nah, terus kita klik konfigurasi. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah contohnya ya. Height 6500, out radiusnya 2,5 cm, dan span value-nya 5845, ini radiusnya 1,2 cm, surface-nya HCL. Nah, seperti ini. Blok diagram kapasitor sensor, blok diagram level kapasitor. Nah, seperti ini. Teman-teman. Kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu characteristic of LVDT ya. Langsung saja kita ke teorinya. Nah, ya. LVDT. Apa sih LVDT itu? LVDT adalah transformator diferensi variabel linear.
variabel linear. LVDT terbuat dari dua komponen utama angker yang dapat digerakkan dan di belitan transformator luar. LVDT terdiri dari 3 belitan pusat, 1 belitan primer, sedangkan 2 lainnya adalah belitan sekunder. Di sini ada cara kerjanya. Di sini juga ada kasus. Ya. Untuk memperjelasnya, kita bisa terus mempelajarinya ya. Dan kemudian kita lanjut ke simulatornya. Untuk simulatornya kita maka akan ada tampilan seperti ini. Ya. Di sini ada make circuit atau armatur. Di sini juga ada the flow diagram. Nah, di sini juga ada ini. Nah, untuk itu kita coba ya. Yang ini. Kita coba. Nah, seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Nah, oke. Kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu Design an Orifice Plate for a Typical Application, atau rancang plat lubang untuk aplikasi tipikal. Orifice meter. Nah, orifice meter adalah jenis material kepala variabel pada meter ini. Hambatan aliran terdiri dari suatu teknik penyempitan pada fluida yang diukur yang menyebabkan penurunan tekanan aliran. Sebuah orifice meter adalah saluran dan pembatasan untuk membuat penurunan tekanan. Ketika fluida mencapai plat orifice dengan lubang di tengah, fluida dipaksa untuk berkumpul mulai lubang kecil. Titik konvergensi maksimal sebenarnya terjadi segera di bagian hilir lubang fisik yang disebut sebagai vena constranta. Untuk menggunakan salah satu perangkat ini untuk pengukuran, perlu dilakukan kalibrasi secara empiris. Artinya, lewati volume yang diketahui melalui meteran dan catat pembacaannya untuk memberikan standar pengukuran besaran lain. Oke, kita lanjut ke simulasinya. Nah, untuk simulasinya muncul tampilan seperti ini. Oke, kita lanjut ke materi yang keenam, yaitu simulate the performance of a physical sensor, atau simulasi kinerja sensor kimia atau pH. Nah, pH sama dengan min log dalam kurung H+. Nah, pada pH adalah salah satu analisis paling umum yang digunakan dalam industri proses pH, sebenarnya adalah pengukuran aktivitas ion hidrogen dalam sampel. Pengukuran pH dilakukan dalam skala 0 sampai dengan 14 dengan 7,0 dianggap netral. Prinsip kerjanya, ini adalah prinsip kerjanya, elektroda pengukur atau yang peka terhadap ion hidrogen mengembangkan potensial yang secara langsung berkaitan dengan konsentrasi ion hidrogen dari larutan. Di sini juga ada teorinya, di sini ada faktor yang mempengaruhi pengukuran konduktivitas. Nah, di sini juga ada faktor yang perlu diperhatikan ya mengenai simulasi kinerja sensor
kimia pH. Nah, kita lanjut ke simulatornya. Nah, maka akan muncul di tampilan simulatornya seperti ini ya teman-teman. Baik, kita lanjut ke materi yang ketujuh. Nah, untuk materi yang ketujuh yaitu Characterize the Train Gauge Sensor atau mencirikan sensor pengukuran tegangan. Nah, apa yang kami maksud dengan tegangan? Nah, ya, dengan tegangan. Perbandingan perubahan panjang A ini dengan panjang aslinya L disebut dengan legangan. Nah, jenis strain geoges berdasarkan prinsipnya yaitu lapisan bawah memiliki skala yang ditentukan di atasnya dan lapisan di atas memiliki panah atau petunjuk merah. Beberapa pengukuran tegangan mekanis bahkan lebih kasar dari ini ketika bahan tegangan stripped sangat sedikit bengkok dari bentuk dan kabel seperti labirin ditarik terpisah atau didorong bersama. Nah, di sini juga ada pengaruh lead wear, jenis pengukuran tegangan berdasarkan konstruksi, juga pengukur tegangan tak terikat. Ya, di sini juga ada nih seperti ini. Baik, kita lanjut ke simulatornya ya. Nah, di simulatornya muncul tampilan seperti ini. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu tentang Characterize the temperature sensor atau thermocouple. Nah, langsung saja ke teorinya, yaitu karakterisasi sensor suhu atau thermocouple. Efek termoelektrik adalah konferensi langsung dari perbedaan suhu menjadi tegangan listrik, dan sebaliknya perangkat termoelektrik menghasilkan tegangan ketika ada perbedaan suhu di setiap sisi. Sebaliknya, ketika tegangan diterapkan padanya, itu menciptakan perbedaan suhu. Ada 3 efek dasar yang menjelaskan prinsip kerja perangkat termoelektrik ini. Di sini juga ada pengantar thermocouple, kebutuhan persaingan referensi, juga ada sifat thermocouple, kriteria pemilihan bahan thermocouple, juga ada jenis thermocouple berdasarkan kombinasi logam, kebutuhan thermocouple. Juga di sini ada yang menyebabkan pembatasan aliran sedikit mungkin ya saat memilih di antara jenis thermocouple yang tersedia. Poin yang dipertimbangkan adalah panjang batang atau panjang dari lubang ke ujung sumur dan diameter lubang thermocouple. Suhu dari viskositas media tempat thermocouple akan diletakkan. Eksistensi tertinggi yang harus dilewati sensor. Nah, untuk ke-8 materi ini sudah saya rangkum dan sudah saya simpulkan bahwa untuk berbagai macam bahan dari kondisi hambatan listrik tidak bergantung pada jumlah arus yang melalui perbedaan potensial atau tegangan. Resistensi benda itu berarti resistensi adalah kuasa untuk suhu dan material yang diberikan. Salah satu sensor suhu yang paling ringan, stabil, dan dapat direproduksi adalah RTD, detektor suhu resistensi. Di sini juga ada detektor suhu resistensi RTD, resisten temperatur detektor RTD sesuai dengan namanya merupakan sensor yang dapat digunakan untuk mengukur suhu dengan menghubungkan resistensi dengan suhu.
Di sini juga ada bahan FTD yang umum digunakan adalah platinum, nikel, tembaga, balko, tungsel, dan di sini juga ada faktor yang mempengaruhi respon sensor thermalik jika digabungkan dengan thermovel, panjang perendaman, kecepatan aliran fluida proses transient fluida, batas cairan atau lapisan pada permukaan penginderaan, pengaruh dari dinding atau bejana, faktor lingkungan. Di sini juga ada kesimpulannya penyebab bisa jadi segel yang tidak memadai, lingkungan dengan kelembaban tinggi, atau segel yang rusak. Yang pertama adalah transmitansi, yang kedua adalah refleksi, ini maupun variasi dalam jumlah cahaya. Kriteria dalam pemilihan sensor level meliputi fase fisik. Nah, di sini juga ada konduktivitas pengukuran, tingkat kapasitansi, transducer level kapasitas pada contoh pengukuran level tidak langsung. Sensor level kapasitansi digunakan untuk berbagai jenis pendataan. Ini juga ada prinsip bekerja elektroda pengukur yang peka terhadap ion hidrogen mengembangkan potensinya secara langsung berkaitan dengan konsentrasi ion hidrogen dari larutan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.